Shalom jemaat Tuhan, puji nama Tuhan. Hari yang baru, ini tentunya harus kita jalani, harus kita lewati. Meskipun dengan berbagai macam pergumulan, tantangan yang kita hadapi sebagai orang percaya, harus tetap berani Bapak Ibu Saudara terkasih. Sekali lagi karena apa? Karena Roh Kudus beserta dengan kita. Sama dengan Tuhan Yesus juga beserta dengan kita. Kembali di bagian yang kelima ini kita akan bersama-sama belajar ciri-ciri orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ciri yang berikutnya adalah orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah orang-orang yang berani mengabarkan Injil kebenaran. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jemaat yang terkasih, menarik sekali kalau kita memperhatikan Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 ini. Ini sebuah bagian firman Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa. Kalau kita melihat di sana ada perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Setelah Roh Kudus turun atas kehidupan kita, bahwa kita akan menjadi saksinya Tuhan. Wah, luar biasa. Menjadi saksinya Tuhan. Kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, memberikan kita orang percaya kuasa, yaitu memberikan kita dalam bahasa yang lain kata dunamis. Itu bicara juga tentang kekuatan atau kuasa yang akan memampukan kita sebagai orang percaya menjadi saksi dalam verbal maupun juga dalam non-verbal. Tetapi juga di sisi lain berbicara tentang kuasa di sini, bukan saja mendapatkan kuasa, keberanian dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, verbal maupun non-verbal, tetapi kita sebagai orang percaya diberikan kuasa atau kekuatan bertahan di dalam penderitaan. Karena berbicara tentang kata saksiku di sana juga berarti martus atau martir atau mati syahid. Bapak Ibu Saudara terkasih, bisa dibayangkan nggak bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya menjalani hari-hari kita sebagai orang percaya yang ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita menjalani hari ini sungguh-sungguh harus menjalaninya dengan penuh-penuh kesadaran bahwa kita adalah saksinya Tuhan. Artinya apa? Perkataan kita, sikap kita, semuanya harus mewarnai bagaimana karakter Kristus. Bagaimana orang bisa melihat Kristus di dalam kita. Bahkan kalau ada kesempatan pun, kita juga harus berani menceritakan, bersaksi tentang siapa itu Kristus. Siapa yang sudah mengubah kehidupan kita. Dan itu perlu keberanian, itu perlu kekuatan daripada Roh Kudus. Karena apa? Karena dalam konteks kita, adanya kesibukan, adanya rutinitas kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga. Mungkin juga ada hobi-hobi kita, mungkin juga ada persoalan masalah dalam kehidupan kita yang mungkin akan menghambat, mungkin akan membuat kita lupa bahwa kita ini adalah saksinya Tuhan. Puji Tuhan, ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, di mana Roh Kudus itu akan menolong, memampukan kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita keberanian, menyadarkan kita bahwa kita adalah saksinya Tuhan. Baik melalui perkataan kita, sikap kehidupan kita, maupun juga keberanian kita dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita sadar akan PR kita ini. Ini PR bagi kita semua. Jangan sampai kita mengalami kemandulan rohani. Tetapi mari kita menjadi orang-orang Kristen yang produktif. Kiranya firman Tuhan ini kembali lagi mengingatkan kita bahwa ciri orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah berani mengabarkan Injil. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami. Ampuni kami jika kami selama ini sepertinya tidak merasa punya beban dan tanggung jawab sebagai orang percaya.
Mungkin perkataan kami yang kami ucapkan mungkin sering menyakiti orang. Mungkin sikap kehidupan kami yang kami peragakan mungkin membuat orang lain kecewa. Mungkin juga kami tidak punya keberanian memberitakan Injil. Mungkin karena kesibukan, karena pergumulan pribadi, atau masalah hal-hal yang lain. Sehingga kami melupakan tanggung jawab kami sebagai saksi. Ampuni kami Bapa, dan kembali di pagi hari ini kami diingatkan. Sehingga Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami sungguh-sungguh dapat kami karyakan. Sehingga kami dapat menjadi saksimu yang efektif di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Mampukan kami agar dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saksimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.